SRI organik khusus berupaya memperkaya jumlah mikroba serta keanekaragamannya agar tanah dan tanaman lebih sehat. Metode ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan agroekologi dan landasan ilmiah yang memadai. SRI, System of Rice Intensification, adalah cara budidaya tanaman padi yang intensif dengan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengolahan tanah, tanaman, dan air. Dalam prakteknya, metode SRI yang dilakukan di Jawa Barat umumnya adalah hasil perpaduan gagasan pengendalian hama terpadu atau PHT dengan gagasan SRI dan beberapa pengalaman hasil studi sebelumnya. Yang sudah memakai organik 2-3 kali itu bisa menghasilkan 10-12 ton real. Untuk menerapkan usaha tani metode SRI, maka diperlukan beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Pengolahan tanah sehat dengan menggunakan bahan organik, sebaiknya kompos, dengan dosis 5-7 ton per hektar, atau disesuaikan dengan kesuburan tanah. Untuk pengolahan tanah agar sehat, kita bisa menggunakan pupuk hijau. Ini salah satu contoh pupuk hijau, Crotalaria jungsea. Crotalaria adalah herba musiman dalam kelompok legum, sehingga mampu mengikat nitrogen di udara dan menyimpannya dalam bentuk bintil-bintil akar. Jenis Crotalaria yang dibudidayakan di Puyung SRI Station adalah Crotalaria jungsea. Dalam bahasa Sasak, di Lombok dikenal sebagai gronong atau grompong. Sedangkan di Jawa, umumnya disebut orok-orok. Crotalaria berupa herba tegak, tumbuh mencapai 120 cm pada umur 60 hari dan 180 cm setelah 90 hari. Berat biomasa setelah berumur 40 hari tercatat sekitar 23 ton per hektar dalam keadaan basah. Saat batangnya masih lunak, pada sekitar 35-40 hari, Crotalaria dipanen, dipotong-potong dan dibenamkan ke tanah bersamaan dengan pembalikan tanah. Crotalaria ditanam pada musim tanam ketiga setelah padi, dan padi dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan sekaligus mengembalikan kesuburan tanah. Pada peta SRI, di tengah-tengah peta konvensional, maka perlu dibuat parit keliling dan melintang peta untuk membuang kelebihan air. Letak dan jumlah parit pembuang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran peta, serta dimensi saluran irigasi. Benih sehat dan bermutu, serta bernas. Untuk mendapatkan benih yang bermutu baik atau bernas, dengan metode SRI harus terlebih dahulu perlu diadakan pengujian benih. Pengujian benih dilakukan dengan cara penyeleksian menggunakan larutan air garam yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Masukkan air bersih ke dalam toples, kemudian berikan garam dan aduk sampai larut. Kemudian masukkan telur itik atau bebek yang mentah ke dalam larutan garam ini.
Jika telur itik belum mengapung, maka perlu penambahan garam kembali. Pemberian garam dianggap cukup apabila posisi telur itik sudah mengapung pada permukaan larutan garam. 2. Masukkan benih padi yang akan diuji ke dalam ember atau panci yang berisi larutan garam ini. Kemudian, benih padi diaduk selama kira-kira 1 menit. 3. Pisahkan benih yang mengambang dengan yang tenggelam. Benih yang tenggelam adalah benih yang bermutu baik atau bernas. Benih yang baik atau bernas ini kemudian dicuci dengan air biasa sampai bersih. Dengan indikasi apabila digigit benih sudah tidak terasa garam. Benih yang telah diuji tersebut kemudian direndam dengan menggunakan air biasa. Perendaman dilakukan selama 24 sampai 48 jam. Benih yang telah direndam kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam karung yang berpori-pori atau wadah tertentu dengan tujuan untuk memberikan udara masuk ke dalam benih padi dan kemudian disimpan di tempat yang lembab. Penganginan dilakukan selama 24 jam. Nih disemai di media kering atau pada tanah lembab tanpa digenangi. Persemaian dengan metode SRI dilakukan dengan mempergunakan nare atau tampah atau besek. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penanaman. Pembuatan media persemaian dengan metode SRI dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencampur tanah dengan pupuk organik dengan perbandingan 1:1. 2. Sebelum nare atau tampah tempat pembibitan diisi dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk organik, terlebih dahulu dilapisi dengan daun pisang dengan harapan untuk mempermudah pencabutan dan menjaga kelembapan tanah. Kemudian, tanah dimasukkan dan disiram dengan air sehingga tanah menjadi lembab. 3. Benih yang sudah dianginkan ini ditaburkan ke dalam nare yang berisi tanah. 4. Setelah benih ditabur, kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang tipis. Persemaian yang telah dilakukan tadi setelah umur 5 hari akan seperti ini. Dan ini bibit yang telah siap tanam. Bagaimana? Gampang? Tidak perlu lagi menyemai di sawah. Persemaian dapat diletakkan pada tempat-tempat tertentu yang aman dari gangguan ayam atau binatang lainnya. Selama masa persemaian, pemberian air dapat dilakukan setiap hari agar media tetap lembab dan tanaman tetap segar. Selamat mencoba dan semoga sukses dengan SRI.